Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Dava Azra Adila dari Prodi Kimia Fakultas Sains dan Teknologi UIN Wali Songo Semarang, kelas Kimia 3A, NIM 2108036030. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Ilmu Fikih dosen pengampu Bapak Dr. Andes Ahmad Hasmi Hasona. Baik, di sini saya akan menjelaskan ayat dan hadis serta maksud dari ayat dan hadis tersebut mengenai sholat, terus yang kedua ada zakat, kemudian ada ibadah haji dan umroh, halal dan haram, serta yang terakhir yaitu ada pernikahan. Langsung aja, let's go! Baik, yang pertama yaitu ada tentang sholat. Seperti yang kita ketahui sendiri, sholat itu merupakan salah satu dari rukun Islam, juga merupakan salah satu tiang agama, di mana kurang afdol jika kita tidak menyempurnakan salah satu tiang agama tersebut, yaitu sholat. Tentunya kita sebagai umat muslim itu wajib menunaikan sholat 5 waktu, yaitu ada subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya. Kemudian menunaikan ibadah sholat tepat waktu itu mempunyai keutamaan tersendiri, di mana keutamaan itu lebih baik daripada orang yang selalu menunda-nunda sholat. Di sini ada ayat mengenai sholat, yaitu pada Quran surat Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in, yang artinya, dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang ruku. Quran surat Al-Baqarah ayat 43. Di mana maksud dari ayat ini yaitu kita sebagai orang muslim hukumnya wajib menunaikan sholat 5 waktu, di mana salah satu penolong kita semasa kita di hari kelak, yaitu hari yaumil akhir, itu salah satunya yaitu sholat. Jadi kita sebagai umat muslim hukumnya wajib menunaikan sholat 5 waktu. Selanjutnya yaitu yang kedua ada tentang puasa, di mana puasa juga merupakan salah satu dari rukun Islam dan juga tidak kalah tinggi kedudukannya. Kemudian menurut syariat, apabila puasa dilakukan dengan penuh keikhlasan dan hati yang lapang, maka akan mendapatkan pahala yang berkali-kali jauh lebih baik. Dan juga selain mendapatkan banyak pahala, puasa juga dapat dijadikan sebagai kesehatan bagi jasmani dan rohani. Kemudian ada ayat mengenai tentang puasa, ada pada Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian semua berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Kemudian ada hadis mengenai puasa, yaitu hadis ini dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma ramadhana imanan wahtisana ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Yang artinya, barang siapa yang menunaikan ibadah puasa atas dasar iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dosanya yang lalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari nomor 38 dan Muslim nomor 806. Selanjutnya yang ketiga itu ada zakat. Zakat juga merupakan salah satu dari rukun Islam. Walaupun zakat tidak dilakukan setiap hari seperti sholat, tetapi keutamaan dan pahala zakat itu tidak jauh besar. Dan di sini ada ayat mengenai zakat, yaitu dapat pada Quran surat Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in, yang artinya, dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuknya bagi orang-orang yang ruku. Selanjutnya yaitu ada hadis mengenai zakat. Hadis ini yaitu hadis dari Syekh Nawawi Al-Batani dalam kitabnya yaitu Tanhik Al-Qaul Al-Hadis, yang berbunyi, hasonu amwalakum bizakati wadawa mardokum bisodakoti wa'idulil balai wad du'a, yang artinya, jagalah harta benda kalian dengan zakat, obatilah orang-orang sakit kalian menggunakan sedekah, dan siapkan doa untuk musibah. Hadis riwayat Tabrani Abu Arim Al-Khatib.
Dari penjelasan hadis tersebut dapat disimpulkan bahwa mengeluarkan zakat itu tidak akan mengurangi harta kita, yang justru itu dapat menambah harta kita. Dan harta benda itu tidak akan hancur jika dizakati, baik di darat maupun di air. Dan apabila harta yang tidak dizakati itu malah tambah tidak berkah dan dapat mengurangi pahala. Yang keempat yaitu ada haji dan umroh, di mana yang kita ketahui haji dan umroh itu merupakan kunjungan ke tanah suci atau ke Baitullah dengan niat karena Allah serta menjalankan syarat dan rukun yang telah ditetapkan. Kemudian di sini ada ayat mengenai haji dan umrah, yaitu pada Quran surat Ali Imran ayat 97 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Walillahi ala nasi hijul baiti manistato'a ilahi sabila, yang artinya dan kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Dari ayat tersebut dapat kita simpulkan bahwa jika ada orang-orang yang sudah mampu baik finansial, jasmani dan rohani untuk melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, maka itu hukumnya wajib. Tetapi bagi orang-orang yang sekiranya belum mampu, maka itu bisa ditunda dulu dan dapat melaksanakan ibadah yang lain. Kemudian ada hadis tentang haji dan umroh, yaitu pada hadis kitab Minhatul Alam fi Syaibul Ghani Al-Maram, yaitu karya Syekh Abdullah bin Salih Al-Fauzan, yang berbunyi An Ibni Hurairah radhiyallahu anhu qala al-umratu lil umrata kafaratu kama bainahumal wal ka'u ma'arrubna alaisalahu jaza'u wal haji, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, ibadah umroh ke ibadah umroh yang lainnya adalah penggugur dosa di antara keduanya, dan haji yang mabrur tidak ada balasan bagi pelakunya melainkan surga. Jadi yang dimaksudkan dalam hadis ini yaitu umroh itu tidak diwajibkan setiap tahun 2 kali, tetapi disunahkan. Dan dari umroh sebelumnya ke selanjutnya itu dapat menjadi penggugur dosa bagi orang yang melaksanakan, serta tidak ada balasan bagi orang menunaikan haji yang mabrur selain surga Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Selanjutnya yaitu ada mengenai pernikahan, di mana terdapat pada Quran surat Az-Zariyat ayat 49 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim wa min kulli syai'in khalaqahu zawjaini la'allakum tadhakkarun, yang artinya dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasang agar kamu mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya yaitu dijelaskan pada hadis, yaitu pada hadis Kitab Al-Hadis pada bab ke-25, yaitu karya Imam Asy-Syuruti, yang berbunyi qala Nabi sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati famar rahiba an sunnati falaisa minni, yang artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, nikah itu sunnahku, maka barang siapa yang tidak menyukai sunnahku, ia tidak termasuk dalam golonganku. Dari hadis tersebut dapat kita tarik kesimpulan bahwa nikah itu merupakan sunnah dari Nabi Muhammad, bukan kewajiban, tetapi Allah Subhanahu wa taala sudah memasang-masangkan segala sesuatu di dunia ini. Dan siapa yang tidak menyukai sunnah Rasulullah, maka ia itu tidak termasuk pada pengikut Rasulullah. Kemudian yang terakhir yaitu tentang halal dan haram. Pada zaman Rasulullah, halal dan haram itu sudah ada. Sejak sebelum zaman Rasulullah pun sudah ada. Tapi ada sesuatu yang dimana pada zaman dahulu itu diharamkan, kemudian pada zaman sekarang dihalalkan, ataupun sebaliknya. Maka dari itu terdapat golongan antara halal dan haram itu sendiri-sendiri, dimana yang kita ketahui seperti memakan daging anjing, daging babi itu diharamkan bagi umat Islam, bukan semata-mata karena apapun, tetapi itu untuk kesehatan diri kita sendiri. Kemudian di sini itu ada ayat mengenai halal dan haram, itu pada Quran surat Al-Baqarah ayat 29 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim
Huwaladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an summastawa ila samai fatasahunna sab'a samawati wa huwa bikulli syai'in alima. Yang artinya, dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan segala apa yang ada di dalam untukmu. Kemudian dia menuju langit, lalu dia menyempurnakannya menjadi 7 langit, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Terima kasih.